Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, kalau teman-teman mau kirim testimoninya langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat. Dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin. Ini nomor adminnya ya. Insya Allah kedua buku ini bisa bikin semangat salawatan. Dua buku ini bedanya apa? Beda isinya, beda kisah salawatnya teman-teman ya. Nih, dan insya Allah pokoknya bikin semangat sholawatan. Kalau punya tasbih samaan, langsung aja klik linknya di deskripsi box ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak TN nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Saya TN di Pekanbaru. Saya mau ngasih testi sholawat dan loa Mbak. Alhamdulillah saya sudah sholawat sejak Ramadan 2023 Mbak. Awal-awal saya bisa 1000 sholawat Jibril, itu pun udah ngos-ngosan. Berbulan-bulan saya dawamkan, sekarang alhamdulillah minimal 5000, kadang 10.000, Masya Allah. Sejak itu kehidupan saya jauh berubah lebih baik Mbak. Hati saya tenang, rizki selalu ada aja. Walaupun terkadang ada juga cobaan yang datang, apalagi saya pernah terjerat riba. Saya coba istiqomah jalani sholat wajib dan sunnah, duha, tahajud. Waktu itu suami kerja jualan pakaian bekas Mbak, gajinya pas-pasan bayar cicilan motor. Di sisi lain belum beli kebutuhan anak saya, udah kurang. Pas itu saya sering cekcok dengan suami karena dia nggak mau cari kerja lain yang lebih besar gajinya. Sedangkan saya kerja di sekolah Islam swasta sebagai cleaning service yang gajinya nggak seberapa. Tiap bulan dari gaji saya lah untuk beli kebutuhan anak, untuk makan sehari-hari. Saya berdoa terus, saya kencengin sholawat. Alhamdulillah buah dari kesabaran saya, Allah kabulkan suami saya keterima kerja jadi kurir Shopee yang gajinya lumayan, bisa ajak saya dan anak belanja, makan di luar setiap gajian. Masya Allah, berbulan-bulan kemudian ada video yang lewat di TikTok tentang loa. Saya baca dan pelajari buku tentang loa. Saya tulis semua keinginan saya di buku setiap malam mau tidur. Kurang lebih belum sebulan, alhamdulillah suami saya diangkat jadi karyawan tetap Mbak, yang gajinya bisa dibilang di atas UMR. Satu persatu Allah kabulkan hajat saya. Waktu suami cerita tentang dia mau diangkat jadi karyawan tetap, dalam hati saya terharu Mbak. Nggak berhenti-berhenti saya ucapkan rasa syukur sama Allah. Allah baik banget sama saya. Buat teman-teman percayalah, kalau apapun pasti Allah kabulkan, asalkan selalu berprasangka baik sama Allah. Apa yang kita pikirkan maka itulah yang akan terjadi. Jadi berpikir positif lah. Terima kasih ya Mbak Mel sudah beri motivasi. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Assalamualaikum. Kirain amin Allahumma amin. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak TN di Pekanbaru. Selamat ya Mbak TN. Masya Allah, akhirnya apa yang dicita-citakan tercapai ya. Tapi semua butuh proses, semua butuh perjuangan. Teman-teman yang nonton, yang lagi di pojokan, lagi merenung, jangan mikir negatif. Enak banget sih Mbak TN, enak banget sih yang lain-lain kok udah dikabulkan doanya, kok aku belum.
Teman-teman, Mbak TN juga berjuang, Mbak TN juga berproses. Ada ribut sama suaminya, ada sedihnya, ada nangisnya. Ibadahnya juga nggak main-main, sholat tahajud, ya kan? Sholat duha dikerjakan. Udah pasti kalau udah sholawatan mah diusahakan sholat di awal waktu. Ya walaupun tidak sempurna ya, kadang-kadang ada yang zuhurnya awal waktu, asarnya enggak, atau maghribnya awal waktu, isyanya enggak. Namanya juga kita manusia biasa, ada aja hilapnya. Udah dicobain bener-bener berusaha lebih baik, ada aja. Tapi alhamdulillah kita masih mau berusaha, dan ada rasa sesal di dalam dada kita ketika kita tidak bisa melakukan yang terbaik buat Allah. Iya nggak sih? Bener nggak? Komen di bawah kalau bener ya. Masya Allah banget Mbak TN ini pekerjaannya di sekolah Islam sebagai cleaning service. Gajinya tidak seberapa. Suaminya kerjanya jualan baju bekas, juga tidak seberapa. Yang dari situ kurang. Buat kebutuhan tuh kurang hari-hari teman-teman. Mbak TN sering cekcok sama suami gara-gara masalah kurang ini. Akhirnya Mbak TN selalu bilang, ayolah cari kerjaan yang lebih baik lagi. Jangan ini terus, nanti gimana mau kita maju, nanti gimana semua mau cukup. Gitu kan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya ribut. Akhirnya mbaknya yaudah aku berjuang, aku sholawatan aja. Baca sholawat Jibril, Shallallahu ala Muhammad. Berapa banyak? Awalnya 1000 katanya. Di awal-awal 1000 sehari tuh ngos-ngosan. Tapi karena terbiasa, akhirnya sudah terbiasa, tadi dibilangnya udah hampir setahunan ya di 2023. Sampai akhirnya sekarang bacanya 5000, bahkan sampai 1000 sholawat Jibril setiap hari. Kalau udah kebiasaan bisa. Teman-teman kalau udah terbiasa bisa. Gimana caranya biar bisa? Ya dibiasain, dipaksa dulu. Awalnya kita paksa. Lama-lama dari dipaksa jadi kebiasaan kita teman-teman. Dan kalau nggak sholawat rasanya ada yang kurang. Cobain aja. Jadi kalau misalnya kalian pemula baru nonton video ini mau langsung 5000, ya berat memang. Nanti yang ada ujung-ujungnya belum terkabul doanya, besoknya belum terkabul, bahkan tagihan misalnya masalah utang, tagihan datang sana sini, akhirnya nyalain sholawat. Aku udah sholawat tapi kenapa ini? Jangan gitu ya. Semua berproses. Coba aja dari jumlah yang sedikit dulu. Misal teman-teman sholat dong, masa muslim gak sholat ya kan? Dari mulai tiap habis sholat 7 kali aja, Shallallahu ala Muhammad, 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 Shallallahu ala Muhammad. Udah 7 kali dulu. Nanti kalau udah terbiasa tambahin 11 kali, 33 kali misalnya. Lama-lama terbiasa 100 kali tiap habis sholat baca Shallallahu ala Muhammad. Rasain sendiri bedanya. Pertama, hati tenang, pikiran tenang, mulai bisa berpikir positif. Kemudian teman-teman akhirnya lama-lama berubah nih. Keadaan mulai berubah, satu persatu keadaan berubah. Cobain aja. Ya, nanti kalau udah terbiasa 100 habis sholat, lama-lama kalian bisa 1000 sehari, 2000, 3000, 5000 dan seterusnya. Allah bisa karena biasa. Insya Allah jadi semangat ibadah, jadi semangat buat ngejalanin yang sunnah-sunnah yang tadinya cuma wajibnya doang, itu pun terpaksa misalnya ya, sholat karena menggugurkan aja nih, menggugurkan kewajiban aja nih gitu kan sholat. Tapi lama-lama nanti bisa ngejalanin yang lainnya. Cobain deh baca sholawat. Ya, Shallallahu ala Muhammad. Terserah teman-teman mau Shallallahu ala Muhammad, mau sajaratun nukut, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau salawat munjiat boleh, nariyah boleh, terserah Ibrahimiyah, apapun salawatnya bebas. Tapi tetap yang paling agung satu, salawat yang dibaca ketika sholat, ketika duduk tahiyat akhir, salawat Ibrahimiyah. Cobain ya teman-teman, insya Allah berubah deh. Insya Allah keadaan berubah, yang penting kita mau sabar aja. Dan Masya Allah Mbak TN sabar 5000 salawat Jibril sampai 10.000 salawat Jibril. Dan Masya Allah suaminya diterima kerja jadi kurir sebuah aplikasi yang sudah terkenal banget, aplikasi jual beli ya teman-teman. Masya Allah banget. Dan terus mbaknya belajar loa juga, dipelajari tuh tentang loa sama mbaknya. Dia mulailah scripting, tiap malam nulis apa yang menjadi keinginannya ditulis ya. Teman-teman pasti tahu ya scripting. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, sedikit aku kasih tahu. Scripting itu kalian menulis sesuatu yang seolah-olah sudah terjadi. Kalian kepengen misalnya suami jadi karyawan tetap, alhamdulillah terima kasih Allah, akhirnya suami aku jadi karyawan tetap, alhamdulillah terima kasih Allah, akhirnya setiap bulan aku nerima 10 juta per bulan. Begitu teman-teman, terus aja tulis. Ya walaupun itu belum terjadi gitu loh, seolah-olah cuma nulis doang ya. Dan Masya Allah itu terjadi sama Mbak TN.
suaminya diangkat karyawan tetap, gajinya di atas UMR, Masya Allah. Akhirnya sekarang udah cukup, alhamdulillah, udah gak kekurangan lagi kayak dulu-dulu. Tapi semuanya berproses, teman-teman kudu sabar, jangan protes. Masya Allah banget, pokoknya selamat buat Mbak TN di Sidoarjo. Masya Allah, seneng banget aku, ya Allah, akhirnya berubah semua keadaannya Mbak ya. Dan aku juga kemarin ya baru Mbaknya juga pernah riba ya Mbak ya. Aku kemarin sempat nge-share ke Instagram dan juga TikTok, itu banyak banget yang komen, Masya Allah ya. Aku bilang cara lepas dari hutang adalah dengan stop untuk berhutang. Banyak yang komen dia, terus kalau kita nggak ngutang gimana? Kalau kita tidak berhutang bagaimana caranya? Sementara kita nih anak butuh makan, sementara ini udah jatuh tempo, anak harus bayaran dan lain-lain. Itu tadi teman-teman. Kita ini kan udah kenal sholawat kan? Sholawat, udah dikasih solusi, udah dikasih apa ya? Tiket cepet gitu, tiket apa bahasanya ya? Pokoknya itu udah kita dapat jalur khusus ibaratnya. Baca salawat sebanyak-banyaknya, berjuanglah teman-teman, berjuang. Daripada kita mencari sana-sini, pinjaman sana-sini yang biasanya kita menyebutnya dengan usaha. Padahal itu bukan usaha, pinjam duit itu bukan usaha teman-teman. Ya, ke Allah itu namanya usaha, ikhtiar langit ketika kita tidak bisa ikhtiar bumi. Masih banyak yang gitu. Ya itu gimana ya, gini loh teman-teman mau bebas hutang kan, mau lepas dari hutang kan, makanya stop buat riba, stop buat nambah riba. Beda ceritanya, kalian udah berusaha, kalian udah nangis minta tolong sama Allah, salawatan, tiba-tiba saudara datang ngelihat kita matanya bengkak, kenapa? Atau teman kita, sahabat kita, teman kita, kamu kenapa? Kok kayaknya sedih banget. Ya akhirnya kita cerita, iya aku lagi bingung nih, besok bayaran anak tapi belum ada uangnya. Kemudian yang datang itu nawarin, ya udah pakai uang aku dulu, bayarnya nanti ketika kamu ada uang. Minjam memang itu, tapi kan bukan riba dan bukan kita yang cari sana sini pinjaman. Itu jalan dari Allah, pertolongan Allah yang datang melalui dia. Dan itu pun kita bayarnya nanti kalau ada uang bayar. Tapi ingat dibayar ya, jangan sampai nggak bayar ya teman-teman ya. Walaupun kita punya uang sedikit, dicicil. Ya misalnya minjemnya 200.000, kalau adanya 50.000 cicil lah, 20.000, 10.000 cicil, kasih. Kalau orangnya nggak mau nerima uang segitu, biasanya kan orang juga nggak mau ya, uang segitu nggak berasa. Kalian beli celengan ya, beli celengan yang murah lah, yang ada kan celengan yang 5.000 atau celengan kaleng tuh, masukin duitnya 10.000, 20.000, masukin sampai nanti udah siap uangnya 200.000 sesuai utang, kasih. Kalau perlu celengan kasih, biar nggak kita bongkar-bongkar gitu loh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman berjuanglah, baca sholawat, benerin sholat. Pokoknya dengan kita diawali dengan sholawat itu sendiri, kita akan bisa ngejalanin semuanya. Kita akan bisa ngejalanin ikhtiar langit yang lainnya, mulai dari bangun malam, sholat di awal waktu, kita mulai duha. Duha jangan main-main loh ya. Teman-teman coba bedain ketika kalian sholat duha dengan tidak sholat duha, beda. Kalian coba rutinkan sholat duha dan tidak sholat duha, kalian ingat-ingat lagi dalam sebulan ini bagaimana beda teman-teman. Aku ngerasain sendiri, kalau aku sholat duha, wah rezekinya lancar di hari itu, karena kan aku juga affiliate ya teman-teman ya. Ketika aku, lumayan gitu yang beli affiliate aku, tapi ketika aku tidak sholat duha, skip sholat duha, ya aku pengen tahu nih, bener loh teman-teman, yang ordernya tuh cuman kadang-kadang 0, kadang-kadang cuman 1 atau 2 yang order. Tapi kalau sholat duha ditambah lagi sholawatan, wah masya Allah deh pokoknya. Ditambah lagi sholat malam, wah udah deh masya Allah banget ya. Jadi teman-teman deketin Allah, ikhtiar langit. Boleh kita minta sesuatu sama Allah, tawasul dengan ibadah boleh, dengan amal soleh boleh ya. Jadi jangan khawatir, daripada kalian nggak mau kayak Mbak Mel, nggak mau kok sholawat, sholat malam, sholat di awal waktu, ibadah karena pengen ditolong sama Allah, kepengen dunia, kepengen minta ini dikasih sama Allah. Enggak mau, aku mah lillahi ta'ala, maunya doa, ibadah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, karena Allah nggak mau udah karena pengen minta-minta. Oke, bagus banget,
keren banget ya, daripada aku yang minta pengen ini pengen itu, minta sama Allah pakai ibadah. Kalian keren banget. Tapi ketika kalian butuh uang, butuh makan, butuh ini, butuh itu, carinya jangan manusia, carinya Allah. Ini kebalik, dan ada yang begini teman-teman. Dia nggak mau sholawatan karena ini dan itu seperti aku, tapi ketika dia butuh, dia larinya ke manusia. Dia minta tolongnya ke manusia. Dia cari pinjaman, cari bantuan ke manusia, dan dia berpikir orang itu bisa bantu. Tuh, lucu kan? Kan ada Allah. Kita minta sama Allah. Gimana sih? Ya teman-teman ya, minta sama Allah nggak boleh, tapi ketika butuh mintanya sama orang lain. Lah, kok lucu? Banyak yang begitu tuh teman-teman. Akhirnya nanti giliran hidupnya susah, banyak masalah. Beda dengan orang ini nih yang sholawatan terus karena pengen dibantu sama Allah. Akhirnya dia mengeluh. Bahkan mungkin dia menjatuhkan, bukan menjatuhkan ya, merendahkan orang yang bersalawat karena pengen ditolong sama Allah. Akhirnya bilang, oh iya, aku mah memang begini. Aku diuji, nanti aku dapatnya di akhirat. Kalau dia mah dapatnya di dunia, nggak dapat di akhirat. Emang kamu Tuhan? Iya nggak sih? Bisa tahu gitu loh. Si A nanti dapat kebahagiaannya di akhirat, si B nanti dapat kebahagiaannya di dunia doang, di akhirat nggak dapat. Emang kamu tahu? Iya nggak teman-teman? Jadi hati-hati ya, hati-hati. Kadang-kadang kita rajin ibadah, dekat dengan Allah, rajin segala macam deh. Tapi hati-hati juga ya, setan gak mau kalah dari kita. Dia akan berjuang, gak bisa bikin kita jadi gak mau ibadah. Dia akan bikin kita sombong. Kita ibadahnya udah bagus, udah rajin ibadah segala macam, tapi kita jadi sombong, kita merendahkan orang lain. Makanya bentengi diri dengan sholawat. Insya Allah kalau orang rajin sholawatan, kalau pengamal salawat mah insya Allah nggak sombong. Kalaupun ada sedikit-sedikit kepleset gara-gara si syaiton ya teman-teman, langsung inget lagi, oh iya aku tadi udah sombong. Gitu, Masya Allah banget ya orang salawatan ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak TN di Sidoarjo lancar terus rezekinya dan istiqomah sholawatannya ya Mbak ya. Dan semoga teman-teman yang punya hajat-hajatnya segera diijabah, yang punya doa, sama aja hajat sama doa ya, yang punya utang-utangnya lunas, amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.